Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariana Madilastri dengan nomor NIM 2008204072 dari kelas Ekonomi Syariah 4C. Perkenalkan, nama saya Hasna Putri Sabrina dengan nomor NIM 200820404096 dari kelas Ekonomi Syariah 4C. Perkenalkan, nama saya Wahid Barusa, NIM 2008204068 dari kelas Ekonomi Syariah 4C. Terima kasih. PT Waskita Karya didirikan pada tanggal 1 Januari 1961. Waskita Karya resmi dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan ditetapkan menjadi sebuah perusahaan negara. Pada tahun 1973, status Waskita Karya resmi diubah menjadi Persero. Pada dekade 1980-an, perusahaan ini berhasil membangun Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta dan reaktor serbaguna GA Siwabesi. Sementara pada dekade 1990-an, perusahaan ini berhasil membangun Wisma 46 atau gedung tertinggi di Indonesia saat diresmikan, Menara Kembar Bank Indonesia, dan Plaza Mandiri. Sebagai bagian dari upaya restrukturisasi, pemerintah Indonesia sempat menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke perusahaan pengelola aset mulai tahun 2010 hingga tahun 2012. Pada bulan Desember 2012, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2014, perusahaan ini mendirikan sejumlah anak usaha antara lain Waskita Tollworth, Waskita Buron Precast, dan Waskita Karya Realty. Dengan pendapatan pada tahun 2020 sebesar 16,190 triliun, laba bersih sebesar minus 9,496 triliun, dengan total aset 105,589 triliun dan total ekuitas sebesar 16,578 triliun. PT Waskita Karya Persero Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan ini memiliki 5 divisi, yakni gedung, infrastruktur 1, infrastruktur 2, EPC, dan luar negeri. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, perusahaan ini juga memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian, produk-produk dari Waskita Karya Tbk. Yang pertama ada girder, meliputi box girder, P-set girder, dan PCI girder. Kemudian ada pile, ada pile spoon pile, kemudian ada square pile, kemudian ada wall barrier FCSP, dan wall barrier SCCSP. Ada precast for bridge, ada full slab, half slab, dan deck slab. Ada kemudian precast concrete floor, ada spring WP, kemudian ditch, ada U-gutter, kemudian ada precast concrete railway, yaitu berupa concrete railway, dan precast pier berupa pier. Kemudian ada ready mix yang berupa ready mix. Produk tadi merupakan salah satu produk-produk dari Waskita Precast Karya Tbk yang sudah melangsungkan kinerjanya dalam beberapa daerah, antara lain adalah Sadang, Karawang, Cibitung, Kalijati, Palembang, Bojonegoro, Klaten, Prambon, Subang, Legundi, dan Kasing, yang sudah tersebar dalam 72 daerah.
di Indonesia. PT Waskita Karya sendiri sudah beroperasi selama 61 tahun yang lalu hingga sekarang dalam bidang konstruksi yang sudah mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan bangsa Indonesia, serta ada pula beberapa perusahaan pesaing yang akan dibahas selanjutnya. Data keuangan Waskita Karya Persero 5 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan bahwa aset Waskita pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan 2021 mengalami penurunan. Sementara itu, untuk hutang Waskita bergerak fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Untuk ekuitas, Waskita mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Untuk laba bersih, Waskita mengalami penurunan di tahun 2020 dan tahun 2021. Untuk pendapatan, Waskita bergerak fluktuatif dari tahun ke tahunnya. Hingga tahun 2019 sampai 2021, Waskita mengalami penurunan yang signifikan. Untuk pembagian dividen dari tahun ke tahunnya cenderung bergerak fluktuatif. Untuk harga saham, Waskita diestimasikan sebesar 980 per lembar sahamnya. Rata-rata ROE atau Return on Equity pada tahun 2017 sampai 2018 lebih dari 10%. Tapi pada tahun 2019 sampai 2021 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Selanjutnya dilihat dari DER atau Debt to Equity Ratio. Selama 5 tahun terakhir mempunyai rata-rata di atas 1. Kemudian untuk mengukur tingkat apresiasi pasar terhadap laba yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat dengan Price Earning Ratio. Price Earning Ratio Waskita selama 5 tahun terakhir bergerak di kisaran P5 atau PE9. Dengan visi menjadi perusahaan jalan tol nasional terbesar, terpercaya, dan berkesinambungan, Jasa Marga merupakan pionir dalam penyelenggaraan jalan tol di Indonesia sebagai jalan bebas hambatan yang memberikan manfaat lebih tinggi daripada jalan non-tol. Sejak didirikan pemerintah pada tahun 1978, Jasa Marga menjalankan fungsi untuk merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara jalan tol serta sarana kelengkapannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, peran otorisator dikembalikan kepada pemerintah. Jasa Marga kini adalah perusahaan jalan tol di Indonesia dengan peran multifungsinya sebagai sebuah perusahaan dan operator jalan tol yang memaksimalkan pengembangan kawasan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat serta memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kepercayaan masyarakat yang tinggi atas pelayanan Jasa Marga telah menjadikan perusahaan ini mampu membukukan keuntungan yang signifikan dari waktu ke waktu, serta menghasilkan pertumbuhan aset yang semakin meningkat. PT Wika atau Wijaya Karya berdiri pada tahun 1960. Sejak didirikannya, Wika telah bertransformasi dengan penuh inovasi. Dimulai sebagai perusahaan kontraktor, kini Wika telah membuktikan eksistensinya sebagai perusahaan imbisi dan investasi yang terintegrasi dan diakui di Asia Tenggara. Dengan pengalaman yang telah teruji, komitmen Wika untuk selalu menjawab keinginan pelanggan terwujud melalui produk terbaik di bidang industri, infrastruktur, bangunan gedung, energi, industrial plant, realty, dan properti. Dengan memanfaatkan pengalamannya, Wika menjawab peluang yang makin terbuka luas dengan tidak pernah berhenti melakukan terobosan usaha di bidang industri, infrastruktur dan gedung, energi dan industrial plant, reality dan properti, serta investasi di bidang yang prospektif bagi perusahaan. Untuk terus memantapkan posisinya sebagai perusahaan IBC dan investasi dengan reputasi dunia dan menjadi pilihan pelanggan, setiap aktivitas yang dijalankan selalu mengacu pada nilai-nilai Wika.
Berdasarkan hasil analisis diskon cash flow formula, didapat bahwa perusahaan Waskita Karya dibanding dengan dua perusahaan bersaing dalam satu sektor yang sama menunjukkan kondisi overvalued, di mana harga saham yang ada di pasar dinilai terlalu mahal karena harga pasar lebih besar dibanding dari nilai intrinsiknya. Kesimpulan keputusan investasi yang diambil terhadap valuasi saham perusahaan Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Jasa Marga adalah tidak layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan tersebut memiliki nilai margin of safety di bawah 30%.